boleh dijelaskan Pak, bidang kepakaran Bapak dalam keilmuan teknik sipil ini apa Pak? Di bidang saya di teknik sipil ini adalah keahliannya di bidang rekayasa transportasi. Rekayasa transportasi terbagi lagi yang paling kecil atau paling mikro, ada bagiannya di bidang jalan jembatan. Ada juga itu modeling transport, ada di bidang traffic, di mana di bidang jalan jembatan ini adalah terkait dengan perencanaan geometri jalan dan perkerasannya ataupun di bidang aspalnya. Di mana modeling itu terkait dengan perencanaan tata guna lahan untuk pembentukan jaringan jalan yang baru. Lalu traffic itu adalah tentang terkait dengan persinyalan di daerah perkotaan. Jadi bidang saya yang terkait di bidang jalan jembatan dan modeling transportasi. Pak, dulu kenapa tertarik dirinya menekuni terkait transportasi di sipil? Karena banyak pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan, dan juga terkait dengan jalan jembatan ini, misalnya membangun jalan. Jalan ini kan diprogramkan membuka hubungan dari kota ke kota lain atau dari desa ke desa lain. Makanya agak menarik saya di bidang ini. Orang sipil yang terkait transportasi ini kerja itu gimana? Di dalam perencanaan yang pertama, perencanaan transport itu ada itu satu untuk pembangunan jalan misalnya. Yang pertama akan didapatkan fungsi kita di situ sebagai orang transport, kita mendapatkan beban lalu lintas atau survei lalu lintas lah namanya. Data itu kita peroleh, setelah dapat maka kita hitunglah berapa jumlah lalu lintas yang ada, termasuk itu sepeda motor, mobil penumpang, truk, atau mobil box. Maka kita hitung itu dapatlah berapa jumlahnya. Setelah itu kita tentukan geometriknya. Geometrik ini, geometrik jalan itu ada dua. Itu ada dimensi lebar jalan, yang disebut itu adalah alim yang horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu adalah lebarnya atau yang disebut tikungan. Kalau dia vertikal adalah naik dan turunnya, mendaki atau turun. Itu yang harus didesain. Lalu yang terakhir adalah perencanaan tebal perkerasannya atau menentukan besar perkerasan yang ada, itu tebal permukaannya, tebal dasarnya, ataupun yang disebut pondasi. Lalu kita perolehlah hasilnya menjadi permukaan itu adalah aspal. Lalu yang kedua, untuk perencanaan ada kasus perencanaan angkutan umum atau angkutan lah, misalnya bus itu damri. Lalu kereta api misalnya. Lalu di sana kita peroleh data survei lalu lintas juga, survei perjalanan orang. Lalu kita peroleh juga tata guna lahan yang ada di sekitar lokasi yang mau kita dapatkan. Hasil itu kita olah menjadi hasil, kita perolehlah analisanya. Yang kita dapat adalah kebutuhan pergerakan lalu lintas. Setelah itu dapatlah jumlah armada yang ditentukan untuk angkutan. Di bidang rekayasa transportasi ini belum saya kerja di mana Pak? Pembangunan ini sekarang ini pembangunan infrastruktur cukup banyak, makanya bisa kalau di pemerintahan boleh juga. Pemerintahan itu misalnya di PU, pekerjaan umum, atau bisa di dinas perhubungan. Dinas perhubungan ini terbagi lagi, ada di darat, ada di laut. Nah, laut itu biasanya itu bergerak di laut itu misalnya dermaga, dan di pelindo bisa juga mereka. Lalu di udara termasuk itu di bandara udara. Lalu bisa di swasta, terkait dengan swasta itu bisa di konsultan perencana, bisa konsultan pengawas, mengawasi jalan-jalan jembatan. Lalu bisa menjadi kontraktor di kontraktor. Kontraktor ini bisa menjadi project manager ataupun di bidang konstruksinya. Lalu kalau sudah berpengalaman kira-kira 2 tahun atau 1 tahun sampai 3 tahun sudah boleh buka sendiri karena sudah ada pengalaman. Buka kontraktor sendiri, buka kantor konsultan, bisa konsultan pengawas, bisa konsultan perencana.
Nah, seperti sekarang ini kan banyak pembangunan di daerah-daerah yang baru mekar, contohnya daerah Nias. Pulau Nias sana kan sangat banyak dibutuhkan tenaga-tenaga ahli sekarang ini yang akan mengembangkan sarana prasarana di sana, karena jurusan kita ini sangat dibutuhkan.